Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen mata kuliah PPKN Bapak Hendro Muhaimin dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Destia Wulandari, perwakilan dari kelompok 3. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Cindana Austin Vanessa. Yang kedua, Cita Lantik Gunarti. Yang ketiga, Desi Ratna Julita. Yang keempat, saya sendiri, Destia Wulandari. Yang kelima, Dea Aprilia E. Yang keenam, Efni Ratnatul Aini. Yang ketujuh, Eka Sepria Haria Lastanti. Yang kedelapan, Putri Komala Dewi. Yang kesembilan, Erik Nugroho Putra. Yang kesepuluh, Lutfi Afifah Khairunisa. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Toleransi Beragama di Bali. Meski masyarakatnya mayoritasnya beragama Hindu, namun toleransi antar umat beragama di Bali sangat tinggi. Bukti nyata kerukunan umat beragama di Bali adalah adanya pusat peribadatan Puja Mandala yang berada di kawasan Nusa Dua. Tempat ini terdapat 5 tempat ibadah, sekaligus dapat dalam satu tempat. Pusat peribadatan tersebut terdapat Masjid Agung Ibnu Battuta, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa, Wihara Buddha Guna, Gereja Kristen Protestan Bukti Doa dan Pura Jagatnatha. Pusat peribadatan Puja Mandala dibangun di atas tanah seluas 2 hektar. 5 bangunan ini didirikan dengan adil. Bangunan memiliki luas dan tinggi yang sama. Tidak ada pembatasan antar satu bangunan dengan yang lain. Memiliki satu halaman dengan pintu masuk yang sama. Mereka bisa saling berbaur walaupun menuju tempat yang berbeda untuk beribadah. Contoh toleransi di tempat ini adalah ketika sebelum memasuki azan sholat zuhur, kamu akan mendengar lonceng terdengar lebih dahulu dari gereja. Setelah lonceng benar-benar berhenti, barulah muazin akan segera mengumandangkan azan. Bangunan peribadatan satu dengan yang lain tak akan saling berebut, berjalan beriring, dan saling menghormati. Baiklah, kita lanjut sejarah Puja Mandala. Toleransi beragama selalu mengedepankan asas kemanusiaan di atas keyakinan, yang berarti setiap orang harus menjaga perasaan yang bertoleransi pada ego. Selain itu, nilai-nilai toleransi juga harus menjaga kata mufakat bersama dan meningkatkan nasionalisme serta patriotisme. Kompleks tempat peribadatan ini mulai dibangun pada tahun 1994 di atas sebuah tanah hibah dari PT Bali Tourism Development Corporation yang memiliki luas 2 hektar. Perusahaan ini merupakan pihak pengolah daerah Nusa Dua yang telah mampu dan berhasil menjadikan Nusa Dua menjadi salah satu dari tujuan wisata di Bali. Kompleks peribadatan Puja Mandala kemudian disahkan secara resmi pada tahun 1997 oleh Menteri Agama yang menjabat saat itu, yaitu Tarmizi Taher. Setelah melewati waktu penerapan selama 2 hingga 3 tahun, ide pembangunan kompleks ini berasal dari Menteri Pariwisata yang saat itu dijabat oleh Job Apes. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, toleransi di Puja Mandala. Toleransi beragama memiliki fungsi diantaranya
sebagai berikut. 1. Mencegah perasaan bertoleransi ego. 2. Mencapai mufakat bersama. 3. Meningkatkan nasionalisme dalam diri. 4. Mempersatukan perbedaan. Selain itu, toleransi yang memiliki manfaat dan tujuan seperti 1. Menghindari perpecahan antara umat beragama. 2. Memperkuat silaturahmi antar umat beragama. 3. Meningkatkan solidaritas dan kekompakan umat beragama. 4. Memperkokoh persatuan dan kesatuan negara. 5. Menciptakan keteraturan dan keharmonisan. 6. Memperkuat tingkah keimanan diri. Kita lanjut analisis nilai-nilai Pancasila. Toleransi terhadap sesama umat beragama adalah sikap yang sesuai dengan Pancasila Sila ke-1. Adapun bunyi Pancasila Sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila Sila ke-1 ini mengandung butir-butir pengalaman beserta nilai-nilai dan maknanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan sekolah atau kelas. Istilah ketuhanan dalam sila pertama berasal dari kata Tuhan, yaitu Allah, pencipta segala yang ada di muka bumi ini termasuk semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sempurna. Bahwa perbuatan tidak dapat disamain oleh keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Kita lanjut penerapan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kebudayaan Bali, khususnya tentang toleransi antar umat beragama. Bali merupakan tempat wisata yang ramai dikunjungi oleh sebagian masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu 80%, Islam sekitar 15%, sisanya beragama Kristen dan Buddha. Akan tetapi kerukunan umat beragama terjaga dengan amat baik, yang dapat dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari yang tidak saling membedakan agama ataupun ras, tidak membatasi penganut agama lain untuk melakukan ibadah dan aktivitas keagamaannya. Dalam hal ini, Puja Mandala dianggap sebagai simbol atau perwujudan dari toleransi antar umat beragama yang bangunannya terdapat tempat peribadatan 5 agama tanpa adanya pergeseran. Pewisata dari berbagai agama bisa sangat nyaman berkunjung ke Bali dan tidak perlu ragu masalah peribadatan. Nilai-nilai demokrasi dalam kebudayaan Bali yang ada mesti terus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Pengembangan yang mengandung maksud pelestarian nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam kebudayaan daerah tidak terkecuali kebudayaan Bali di Puja Mandala. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.